Lensa kamera yang tajam dan dingin seolah menembus jiwa, merekam setiap sudut bandara internasional yang padat. Di tengah keramaian itu, seorang wanita bernama Alara berdiri tegak, memancarkan aura kesuksesan yang sulit disembunyikan. Koper karyon berbahan kulit premium di sisinya, setelan blazer yang pas di tubuhnya, dan tatapan mata yang penuh ambisi adalah identitasnya. Alara adalah wanita karir sukses, manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional yang sedang naik daun. Perjalanan bisnis ke luar negeri selama 2 bulan ini adalah puncak dari semua kerja kerasnya. Di sampingnya, suaminya, Bima, terlihat sedikit berbeda. Senyumnya dipaksakan, matanya sesekali melirik ke arah arloji, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Bima adalah pria yang tampan, namun aura santai dan cenderung pasrahnya seringkali kontras dengan energi Alara yang membara. Sebagian besar orang menganggap mereka pasangan yang serasi, namun hanya Alara yang tahu betapa seringnya dia harus menutupi lubang finansial yang dibuat Bima. Rumah yang mereka tinggali, yang kini berdiri kokoh di pinggir kota, dibeli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Nama Bima tertera di sertifikat kepemilikan, bukan karena kontribusi finansialnya, melainkan atas dasar cinta dan kepercayaan. Alara percaya bahwa pernikahan adalah tentang berbagi segalanya, termasuk aset. "Kamu yakin akan baik-baik saja?" tanya Alara, memutar tubuhnya untuk menghadap Bima. Dia menatap mata suaminya, mencari ketenangan yang dulu selalu ia temukan di sana. Bima tersenyum, kali ini lebih tulus. "Tentu saja, sayang. 2 bulan tidak lama. Aku akan menjagamu dari jauh, dan kita akan selalu terhubung. Jangan khawatirkan apapun di sini, fokus saja pada pekerjaanmu." Namun, kata-kata itu terasa hampa. Alara merasakan ada sesuatu yang mengganjal, sebuah firasat aneh yang sulit ia jelaskan. Firasat itu seperti sentuhan dingin di punggungnya, sensasi yang muncul entah dari mana. Firasat ini bukan pertama kali. Semenjak ia mengumumkan perjalanan dinas ini, Bima terlihat tidak seperti dirinya sendiri. Ia menjadi lebih pendiam, seringkali menghabiskan waktu di luar, dan terlihat lebih gelisah. Alara mencoba menepisnya. Mungkin Bima hanya merasa sedih karena akan ditinggal dalam waktu yang lama. "Aku akan merindukanmu," bisik Bima, memeluknya erat. Pelukan itu terasa hangat. Namun Alara tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa pelukan itu adalah sebuah ucapan selamat tinggal yang lain, sebuah perpisahan yang lebih mendalam dari sekadar kepergian ke luar negeri. Alara membalas pelukan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya imajinasinya. Panggilan terakhir untuk penerbangannya menggema di seluruh terminal. Alara melepaskan pelukannya, mencium pipi Bima, dan berbalik menuju gerbang keberangkatan. Saat ia melangkah, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Bima masih berdiri di tempat yang sama, melambaikan tangan dengan senyum yang dipaksakan. Alara melihat suaminya, dan untuk sesaat, ia merasakan sebuah keraguan yang begitu besar sehingga hampir membuatnya membatalkan perjalanannya. Namun, tekad profesionalnya terlalu kuat. Ia telah bekerja keras untuk kesempatan ini, dan tidak mungkin ia membiarkan firasat aneh ini menghancurkannya. 12 jam kemudian, Alara mendarat di negara tujuan. Dia segera tenggelam dalam kesibukan. Rapat, presentasi, makan malam bisnis, dan kunjungan lapangan memenuhi setiap harinya. Ia adalah seorang profesional yang ahli dalam memisahkan kehidupan pribadi dari pekerjaannya. Firasat aneh yang ia rasakan di bandara perlahan-lahan memudar, tertutup oleh tumpukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi penuh. Namun, komunikasi dengan Bima tidak seperti yang ia harapkan. Pesan singkat yang biasanya berisi rindu dan cerita tentang hari-hari mereka kini menjadi lebih singkat. Panggilan telepon yang biasanya berlangsung berjam-jam kini hanya beberapa menit, di mana Bima seringkali menjawab dengan "ya" atau "tidak", tanpa ada inisiatif untuk memulai percakapan. Ketika Alara bertanya tentang kondisi rumah, Bima selalu menjawab dengan "Semuanya baik-baik saja, sayang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Jawaban itu selalu sama, terlalu sempurna, dan membuat Alara semakin curiga. Suatu malam, di kamar hotelnya yang mewah, Alara mencoba melakukan panggilan video. Bima tidak menjawab.
Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mencoba, Bima akhirnya mengirimkan pesan. Maaf, sayang. Sedang ada teman di rumah. Jadi agak ribut. Kita telepon besok. Ya. Pesan itu seperti menancapkan jarum ke dalam hati Alara. Bima tidak pernah keberatan jika ia memiliki teman di rumah. Bahkan, Bima akan dengan bangga menunjukkan rumah mereka melalui panggilan video. Ada sesuatu yang tidak beres. Alara mencoba menghubungi mertuanya, yang ia anggap seperti ibu sendiri. Ia berharap percakapan itu bisa menenangkan hatinya. Namun, mertuanya tidak mengangkat teleponnya. Alara mulai merasa cemas. Ia mencoba menghubungi tetangganya, Ibu Siska, seorang wanita parubaya yang ramah dan seringkali menjadi teman ngobrolnya. Teleponnya diangkat, dan percakapan itu terasa lebih normal. Mereka membicarakan tentang bunga di halaman dan kucing peliharaan Alara. Alara kemudian mencoba bertanya tentang Bima dan mertuanya. Oh, Bima dan ibunya? Iya, kemarin mereka terlihat sibuk sekali, kata Ibu Siska. Mereka kedatangan beberapa orang asing yang saya rasa bukan teman-teman Bima. Mereka berpakaian rapi, seperti pengusaha. Saya melihat mereka masuk keluar rumah dengan membawa dokumen-dokumen. Jantung Alara serasa berhenti berdetak. Kata-kata Ibu Siska, yang diucapkan dengan nada santai, seolah-olah mengonfirmasi semua firasat buruknya. Ada sesuatu yang terjadi di rumahnya, di luar sepengetahuannya. Ada dokumen-dokumen yang dipindahkan. Ada orang-orang asing yang masuk. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Alara mencoba untuk tidak panik. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin Bima sedang mengerjakan proyek sampingan dan tidak ingin membuatnya khawatir. Namun, pikiran-pikiran buruk terus berputar di kepalanya. Panggilan video yang tidak diangkat, pesan-pesan singkat, dan kini kesaksian Ibu Siska. Semua itu merangkai sebuah misteri yang perlahan-lahan mulai menggerogoti ketenangan batinnya. 2 minggu pertama perjalanan bisnisnya terasa seperti di neraka. Alara mencoba untuk fokus, namun pikirannya selalu kembali ke rumah. Ia membuka album foto digital di ponselnya, menatap gambar-gambar rumahnya yang ia bangun dengan penuh cinta. Setiap sudut, setiap detail, adalah hasil keringatnya. Dinding berwarna gading, taman belakang yang rindang, dan dapur modern. Semua itu adalah perwujudan mimpinya, yang kini terasa begitu rapuh. Pada akhirnya, Alara tidak bisa lagi menahannya. Ia memutuskan untuk menghubungi pengacara pribadinya, Tuan Wibowo. Alara menjelaskan semua keganjilan yang ia rasakan, mulai dari sikap Bima yang aneh hingga kesaksian Ibu Siska. Saya ingin Anda memeriksa semua dokumen kepemilikan rumah, Tuan Wibowo. Saya ingin memastikan tidak ada hal aneh yang terjadi di sana. Pintanya melalui panggilan telepon. Tuan Wibowo, seorang pengacara yang loyal dan terpercaya, meyakinkannya bahwa ia akan segera bertindak. Alara menutup telepon dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun firasat buruk itu tidak hilang. Itu justru semakin kuat. Berubah dari bisikan menjadi teriakan yang menuntut untuk didengar. Alara tahu, permainannya baru saja dimulai. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya. Namun ia siap untuk menghadapi apapun. Begitu pintu bandara tertutup di belakang Alara, senyum palsu yang menghiasi wajah Bima langsung lenyap seperti embun pagi yang menguap. Rasa lega yang dingin dan gelap menjalari sekujur tubuhnya, seolah sebuah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Ia menyalakan mobil, bukan untuk kembali ke rumah yang kini terasa hampa, melainkan untuk menjemput ibunya, Bu Rahayu. Mereka telah menunggu momen ini, 2 bulan penuh tanpa kehadiran Alara, untuk menjalankan rencana yang sudah mereka susun rapi. Kepergian Alara seolah-olah adalah sebuah izin tak terucapkan untuk merampas apa yang mereka yakini seharusnya menjadi milik mereka. Di dalam mobil yang melaju di jalanan padat, Bu Rahayu, seorang wanita parubaya dengan tatapan mata yang tajam dan bibir yang seringkali tersenyum sinis, menatap Bima. Sorot matanya lebih berkuasa daripada kata-katanya. Bagaimana? Dia sudah pergi? Tanyanya dengan suara pelan namun penuh desakan, seolah ia adalah panglima perang yang menunggu laporan dari prajuritnya. Sebuah senyum kemenangan kecil tersungging di bibirnya yang tipis. Bima mengangguk,
tenggelam dalam pikirannya sendiri, menghindari tatapan ibunya. Sudah, Bu. Pesawatnya sudah terbang. Kita punya waktu 2 bulan. Ucapannya terdengar lebih seperti bisikan kepada dirinya sendiri daripada jawaban untuk ibunya. Bu Rahayu mengembuskan napas panjang, menunjukkan kelegaan yang begitu dalam. Bagus. Akhirnya, ibu sudah muak berpura-pura baik di depannya. Kamu tahu kan, Nak, dia itu terlalu menguasai semua aset atas namanya. Padahal kamu suaminya. Kenapa kamu biarkan? Nada bicaranya perlahan berubah menjadi tuduhan. Ia sudah lama iri pada Alara, pada kemandirian dan kesuksesannya yang membuat Bima, putranya, terlihat begitu kecil dan tak berdaya. Bu Rahayu merasa putranya telah dirampas oleh seorang wanita yang terlalu kuat. Bima hanya diam, menghindari tatapan ibunya. Sebagian dari dirinya merasa bersalah, tetapi desakan ibunya, ditambah dengan tumpukan utang yang tak mampu ia bayar dari kartu kredit, membungkam suara hatinya. Utang-utang itu adalah buah dari kehidupannya yang boros dan ambisinya yang terlalu besar tanpa diiringi kerja keras. Ia seringkali merasa tertekan oleh kesuksesan Alara, yang baginya adalah pengingat konstan akan kegagalannya sendiri. Bu Rahayu memanfaatkan rasa inferioritas ini, meyakinkan Bima bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengambil alih apa yang Alara miliki. Ia tidak melihat Alara sebagai menantu yang bekerja keras, melainkan sebagai mesin uang yang bisa mereka manfaatkan. Ini kesempatan kita, Bima. Utang-utangmu sudah menumpuk. Kamu mau selamanya hidup di bawah bayang-bayang istrimu? Kamu ini laki-laki, Nak. Seharusnya kamu yang jadi kepala keluarga, yang punya kuasa penuh atas semua harta. Desak Bu Rahayu, setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun yang merasuki jiwa Bima. Laki-laki sejati tidak hidup dari harta istrinya. Kamu harus tunjukkan kalau kamu juga bisa. Dan cara tercepat ya ini. Bu Rahayu menghembuskan nafas dengan kasar. Kita jual rumah ini, lunasin utang-utangmu, sisanya kita pakai untuk modal. Kamu bisa buka usaha sendiri. Nak, kita akan tunjukkan pada Alara kalau kamu juga bisa sukses tanpa dia. Bima terperangkap dalam dilema. Alara telah memberinya segalanya, termasuk rumah ini yang merupakan simbol cinta dan kerja kerasnya. Namun, di sisi lain, ibunya terus-menerus meracuni pikirannya, membenarkan setiap tindakannya yang salah. Bu Rahayu mengambil alih kontrol. Hubungi maklar properti yang ibu kenal. Bilang padanya kita ingin menjual rumah ini secepatnya. Ibu sudah memalsukan beberapa dokumen penting. Tanda tangan Alara? Gampang. Kita tiru dari surat-surat sebelumnya. Bu Rahayu sudah tahu cara yang paling licik, dan ia tidak ragu untuk memimpin anaknya ke dalam jurang. Di rumah, mereka mulai beraksi. Bu Rahayu dengan lihai menirukan tanda tangan Alara di atas beberapa dokumen penting yang ia ambil secara diam-diam dari laci kerja Alara. Ia bahkan melatih Bima untuk meniru tanda tangan Alara, meskipun Bima melakukannya dengan tangan gemetar dan hati yang gelisah. Bima melihat tangan ibunya yang sudah keriput, namun masih sangat cekatan meniru setiap detail tanda tangan Alara. Bu Rahayu seolah memiliki bakat terpendam dalam seni pemalsuan. Suatu keterampilan yang ia kuasai hanya untuk tujuan buruk ini. Sementara itu, Bima, dengan tangan gemetar, menghubungi seorang maklar properti kenalan ibunya, seorang pria bernama Jono yang terkenal licik dan tidak peduli dengan etika bisnis. Jono datang ke rumah beberapa hari kemudian. Ia seorang pria berbadan tambun dengan kemeja yang terlalu ketat dan senyum yang hanya sampai di bibirnya. Ia melihat rumah Alara dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan. Wow, ini properti yang sangat bagus, Pak Bima. Pasti laku cepat. Apa istri Bapak tahu tentang ini? Tanyanya sambil memotret setiap sudut rumah dengan kamera profesionalnya. Ia tidak benar-benar peduli apakah Alara tahu atau tidak. Yang ia pedulikan hanyalah komisi besar yang akan ia dapatkan dari transaksi ini. Bima terdiam. Ia tak mampu menjawab. Rasa bersalah menghimpit dadanya. Namun, Bu Rahayu dengan cepat mengambil alih percakapan. Istri saya sedang berada di luar kota. Dia sudah setuju dengan penjualan ini. Dia yang menyuruh kami menjualnya. Dia sedang butuh uang untuk modal investasi baru.
dalihnya dengan lancar. Jono, yang hanya tertarik dengan komisi besar, tidak banyak bertanya. Ia percaya begitu saja pada Bu Rahayu. Ia mulai membawa beberapa calon pembeli ke rumah, dan itulah yang dilihat oleh Ibu Siska. Pada satu titik, Bima menemukan dirinya sendirian di kamar kerja Alara, menatap bingkai foto pernikahan mereka. Di sana, Alara tersenyum bahagia, matanya memancarkan cinta yang tulus. Bima merasa seolah-olah mata Alara di dalam foto itu sedang menatapnya, menghakimi setiap tindakannya. Rasa bersalah itu menusuk, namun ia segera menepisnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia melakukannya demi kebaikan mereka, demi melunasi utang-utang dan memulai hidup baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan meminta maaf pada Alara nanti, setelah semuanya selesai. Tetapi ia tidak tahu bahwa setiap kebohongan yang ia ucapkan dan setiap tindakan yang ia lakukan sedang dicatat oleh takdir. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan, ia sedang menggali kuburannya sendiri. Bu Rahayu, yang melihat Bima termenung, menepuk pundaknya. Jangan cengeng, nak. Ini untuk kebaikan kita. Kalau kamu ragu, ingat saja berapa banyak uang yang sudah dia keluarkan untuk kamu. Kamu pantas mendapatkan ini. Kata-kata ibunya, yang seolah menjadi mantra, sekali lagi membekukan hati Bima. Ia mengangguk, mengambil bolpoin, dan mulai memalsukan tanda tangan Alara di atas selembar dokumen penting lain. Ia tidak tahu bahwa setiap goresan bolpoin itu adalah paku yang ia tancapkan pada peti matinya sendiri. Rencana jahat yang mereka susun dengan rapi, kini sedang bergerak, tanpa mereka sadari, menuju kehancuran yang tak terhindarkan. Langit New York yang dingin membingkai gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, sebuah pemandangan yang seharusnya memicu decak kagum. Namun, di dalam ruang rapat lantai 35, suasananya terasa membara. Alara duduk di kursi paling depan, memimpin presentasi dengan percaya diri. Kata-kata bisnis mengalir lancar dari bibirnya, strategi pasar, proyeksi keuntungan, ekspansi global. Dia adalah gambaran profesionalisme yang sempurna, seorang wanita yang menaklukkan dunia korporat dengan kecerdasan dan keteguhan. Ia menjelaskan grafik-grafik rumit dengan gestur tangan yang pasti, menjawab setiap pertanyaan dengan lugas, dan membuat para eksekutif mengangguk setuju. Namun, di balik topeng profesionalisme yang sempurna itu, ada kegelisahan yang menggerogoti. Ponselnya yang tergeletak di samping laptop bergetar pelan, dan setiap getaran itu seperti pukulan kecil yang mengguncang konsentrasinya. Pikiran tentang rumah, Bima, dan firasat aneh yang ia rasakan di bandara terus-menerus muncul, mencoba untuk mengganggu fokusnya. Ia mencoba menepisnya, menenggelamkan diri dalam grafik dan angka, tetapi kegelisahan itu seperti bayangan yang tak bisa dihindari, mengikuti setiap gerak-geriknya. Sejak ia meninggalkan Indonesia, komunikasi dengan Bima semakin renggang. Pesan yang dikirimnya, yang biasanya berisi rindu dan cerita tentang hari-hari mereka, kini hanya dibalas dengan jawaban singkat, bahkan terkadang tanpa balasan sama sekali. Alara, yang terbiasa dengan percakapan yang mendalam dan hangat, kini merasa seolah-olah sedang berbicara dengan orang asing. Panggilan video yang biasanya mereka lakukan setiap malam kini selalu ada alasan untuk tidak dilakukan. Sedang di luar, sinyal jelek, atau yang paling sering, lagi bersama teman. Alara, yang biasanya mempercayai Bima sepenuhnya, kini merasa ada jurang yang menganga di antara mereka. Ia mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa Bima mungkin hanya sibuk atau merasa kesepian. Mungkin Bima tidak ingin mengganggu konsentrasinya di luar kota. Namun, hati kecilnya terus-menerus berbisik. Ada sesuatu yang tidak beres. Bisikan itu berubah menjadi alarm yang nyaring di tengah malam yang sunyi di kamar hotelnya. Di tengah presentasi yang krusial, saat ia menjelaskan grafik pertumbuhan perusahaan dan merangkum semua poin penting, pandangannya tak sengaja jatuh pada notifikasi pesan masuk di layar ponselnya. Nama yang muncul adalah Ibu Siska, tetangganya yang ramah, wanita parubaya yang seringkali menjadi teman ngobrolnya saat sore hari. Alara mengabaikannya sejenak, menyelesaikan presentasinya dengan sempurna, dan mendapat tepuk tangan meriah dari para eksekutif. Namun, setelah rapat selesai dan ia kembali ke kamar hotelnya, pesan dari Ibu Siska langsung menjadi fokus utamanya,
menggeser semua kesuksesan yang baru saja ia raih. Ia membuka pesan itu dengan tangan sedikit gemetar. Pesan itu berbunyi, "Alara, ibu mau tanya, itu maklar properti kok sering banget ya bawa orang ke rumahmu? Kemarin ada yang datang lagi. Ibu dengar mereka bilang mau segera deal. Ibu khawatir kamu ditipu. Kamu lagi jual rumah ya?" Dunia Alara seolah berhenti. Suara klakson mobil di jalanan New York, bisikan angin di luar jendela, semuanya menghilang. Ruangan hotel yang mewah, pemandangan kota yang gemerlap, semuanya lenyap, tergantikan oleh kata-kata yang menusuk dari pesan singkat itu. Maklar properti? Sering datang? Deal? Pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya, memutar ulang semua keanehan yang ia rasakan selama ini. Sikap Bima yang menghindar, pesan-pesan singkatnya, dan kini kesaksian Ibu Siska. Semuanya seperti potongan-potongan puzzle yang kini mulai menyatu menjadi sebuah gambaran yang mengerikan. Firasatnya bukan lagi firasat, melainkan sebuah fakta yang telanjang dan brutal. Alara segera menghubungi Ibu Siska melalui panggilan telepon internasional. Suaranya terdengar tegang, namun ia mencoba menyembunyikannya dengan sopan. "Ibu Siska, maaf mengganggu malam-malam begini. Tadi saya baca pesan Ibu. Maklar properti yang mana ya, Bu? Saya kok tidak tahu apa-apa tentang penjualan rumah." Ibu Siska terdengar terkejut di seberang telepon. "Loh, bukannya kamu yang minta dijual, Nak?" Bima dan ibunya bilang begitu. "Mereka bilang kamu butuh uang untuk modal usaha baru. Ada beberapa orang yang datang melihat-lihat rumah, dan mereka terlihat serius. Salah satunya bahkan sudah bilang mau bayar uang muka." Nada suara Ibu Siska penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran. Ia benar-benar percaya bahwa ia sedang menolong Alara. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Alara, seolah-olah ia baru saja mandi es. "Ibu Siska, saya tidak pernah meminta Bima untuk menjual rumah. Ibu yakin itu maklar properti? Mungkin hanya teman Bima yang melihat-lihat." Alara mencoba mencari celah, mencoba menemukan penjelasan lain, betapapun tak masuk akalnya. "Oh, Ibu yakin sekali, Nak. Maklar itu orangnya Jono. Ibu tahu dia. Dia maklar yang lumayan terkenal di sini. Dia bahkan menunjukkan dokumen-dokumen dan bilang itu semua sudah disetujui. Ibu tidak enak mau kasih tahu kamu, tapi Ibu merasa ada yang tidak beres." Jawab Ibu Siska dengan nada penuh kekhawatiran yang tulus. "Sempat ada yang mau menawar tinggi, tapi Bu Rahayu bilang tunggu dulu, mereka mau nego lagi. Pokoknya, Nak, Ibu khawatir sekali." Sambungan telepon terputus, namun kata-kata Ibu Siska terus bergema di telinga Alara. Pemalsuan dokumen, tanda tangan yang disetujui, proses penjualan yang sedang berjalan. Bima dan mertuanya berbohong. Semua ketakutan terbesarnya kini menjadi kenyataan. Firasat aneh yang ia rasakan di bandara, kini memiliki wujud yang nyata. Selama ini, ia sibuk memikirkan masa depan perusahaan, tanpa menyadari bahwa masa depan rumah tangganya sedang dihancurkan dari dalam. Alara tidak bisa lagi menahan amarahnya. Wajahnya memerah, namun tangannya gemetar hebat. Ia merasa dikhianati dan dicuri dari orang-orang yang paling ia cintai. Tangannya gemetar saat ia meraih ponselnya, mencari nama Tuan Wibowo, pengacara pribadinya. Pukul 3 pagi di New York. Namun Tuan Wibowo pasti masih terjaga di Indonesia. Alara menekan tombol panggil dengan hati yang berdebar kencang. Perasaannya campur aduk antara amarah, pengkhianatan, dan sakit hati yang begitu dalam. Tuan Wibowo, seorang pria parubaya yang tenang dan bijaksana, menjawab teleponnya di deringan kedua. "Alara, ada apa?" "Suaramu terdengar cemas," katanya dengan nada profesional, namun penuh kepedulian. Alara mencoba merangkai kata-katanya. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Tuan Wibowo, saya rasa firasat saya benar. Tolong lakukan penyelidikan mendalam tentang rumah saya. Saya baru saja mendapat kabar dari tetangga saya bahwa Bima dan ibunya sedang menjual rumah. Mereka menggunakan nama saya dan bahkan memalsukan dokumen. Saya tidak tahu sejauh mana mereka sudah melakukannya, tapi saya ingin Anda menghentikan ini secepatnya. Saya ingin Anda mencari bukti apapun yang bisa Anda temukan."
Tuan Wibowo mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang Alara sampaikan. Setelah Alara selesai berbicara, ia terdiam sejenak. Baik, Alara. Saya mengerti. Jangan khawatir. Saya akan segera bertindak. Saya akan menghubungi notaris, kantor pertanahan, dan juga pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari tahu kebenaran ini. Saya akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Jaga dirimu di sana dan jangan panik. Aku akan memberimu kabar secepatnya. Alara menutup telepon dengan hati yang sedikit lebih tenang. Setidaknya, kini ada seseorang yang bisa ia percaya untuk bertindak atas namanya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa hampa. Rumah impian yang ia bangun dengan cinta, kini menjadi tempat di mana pengkhianatan tumbuh. Bima, pria yang ia cintai dan percayai, adalah dalang di balik semua ini. Rasa sakit itu begitu dalam, namun kini ia tidak lagi merasakannya. Yang ada hanyalah tekad yang membara untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Jarum jam di dinding kamar hotel berputar lambat, seolah mengejek kegelisahan Alara. 15 jam telah berlalu sejak ia menelepon Tuan Wibowo, dan setiap menit terasa seperti siksaan. Alara tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan bahkan tidak bisa fokus pada laporan yang seharusnya ia persiapkan. Pemandangan kota New York yang sibuk di luar jendela terasa seperti dunia lain yang jauh dan tidak nyata, hanya sebuah latar belakang buram untuk kekacauan yang terjadi di kepalanya. Satu-satunya kenyataan yang ia rasakan adalah firasat buruk yang kini berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Ia duduk di sofa, memegang ponselnya erat-erat, menunggu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada kesalahpahaman, bahwa Tuan Wibowo akan menelepon dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa itu adalah kebohongan yang ia ciptakan sendiri untuk bertahan. Setiap denting jam adalah pengingat bahwa kebenaran itu semakin dekat, dan ia tidak yakin ia siap menghadapinya. Tepat saat matahari mulai terbit di ufuk timur, memancarkan cahaya oranye di antara gedung-gedung, ponselnya berdering. Nama Tuan Wibowo muncul di layar, dan jantung Alara seolah berhenti berdetak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum menekan tombol jawab. Suaranya terdengar tercekat di tenggorokan. Halo, Tuan Wibowo. Di seberang sana, suara Tuan Wibowo terdengar berat, tanpa nada ceria yang biasa ia dengar. Alara. Saya punya kabar. Sayangnya, kabar ini tidak baik. Dunia Alara seolah-olah runtuh. Ia menutup matanya, bersiap untuk menerima pukulan yang paling menyakitkan. Napasnya tercekat di dada. Apa yang terjadi, Tuan Wibowo? Katakan saja semuanya. Tuan Wibowo mulai menjelaskan dengan rinci. Suaranya tenang namun penuh empati. Saya sudah menghubungi notaris yang mengurus transaksi itu dan juga kantor pertanahan. Proses penjualan memang sedang berjalan. Ada calon pembeli yang serius, dan mereka bahkan sudah memberikan uang muka. Dan yang paling mengejutkan, Alara dokumen-dokumen itu memang dipalsukan. Tanda tangan di surat jual beli, surat kuasa, dan beberapa dokumen lain bukan tanda tanganmu. Kami menemukan bukti forensik yang kuat untuk itu. Notaris itu sendiri mengaku bahwa dia merasa ada yang tidak beres, tetapi ia diyakinkan oleh Bima dan ibunya bahwa kamu sudah setuju. Kata-kata Tuan Wibowo terdengar seperti gema yang jauh, namun setiap kata itu menancap di hati Alara seperti pisau. Pemalsuan, penjualan, Bima, mertua. Semua teka-teki kini terjawab, membentuk sebuah gambaran pengkhianatan yang begitu mengerikan. Air mata mulai menggenang di matanya. Namun amarah yang membara membakar air mata itu sebelum sempat jatuh. Bukan lagi rasa sedih yang ia rasakan, melainkan rasa dikhianati yang begitu dalam. Rasa yang melahirkan amarah yang murni dan dingin. Siapa yang menandatangani dokumen itu, Tuan Wibowo? Tanya Alara. Suaranya kini dingin dan terkontrol, jauh berbeda dari suaranya yang bergetar beberapa saat lalu. Menurut notaris, yang datang adalah Bima dan ibunya. Mereka bilang kamu sudah setuju dan ini adalah keinginanmu. Bahkan, Bima menggunakan surat kuasa yang juga dipalsukan. Jawab Tuan Wibowo. Kami bisa mengajukan gugatan dan membatalkan semuanya.
Tapi kamu harus segera pulang untuk mengurus semuanya. Selama kamu di sana, kami tidak bisa berbuat banyak. Alara mengangguk, meskipun Tuan Wibowo tidak bisa melihatnya. Pikirannya kini sudah tidak lagi dipenuhi oleh rasa sakit, melainkan oleh sebuah rencana yang matang dan dingin. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Pengkhianatan ini terlalu besar untuk dimaafkan. Ia tidak ingin lagi berbicara dengan Tuan Wibowo. Ia hanya ingin berbicara dengan satu orang. Bima. Dengan tangan gemetar, Alara menutup telepon dengan Tuan Wibowo. Ia tidak membuang waktu. Segera mencari kontak Bima dan menghubunginya. Panggilan itu langsung terhubung, dan suara Bima yang ceria menyambutnya. Halo, sayang. Tumben telepon jam segini? Ada apa? Kangen, ya? Suara ceria Bima seolah-olah menjadi puncak kemunafikan yang tak bisa ia toleransi. Alara menarik napas dalam-dalam. Aku tahu semuanya. Bima, aku tahu kamu dan ibumu sedang menjual rumah kita. Tawa Bima terdengar tegang. Ah, sayang, siapa yang bilang? Kamu jangan dengarkan omongan orang. Itu tidak benar. Ia mencoba berdalih, tetapi suaranya pecah di tengah kalimat, menunjukkan rasa takut yang besar. Jangan berbohong lagi, Bima. Potong Alara dengan nada dingin. Aku sudah tahu. Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Aku tahu kalian memalsukan tanda tanganku di dokumen-dokumen itu. Aku tahu kalian sudah menerima uang muka. Suasana di seberang telepon menjadi sunyi sejenak. Bima tidak menjawab. Ia hanya bisa terdiam. Kata-kata yang tadinya akan ia ucapkan seolah tercekat di tenggorokan. Bu Rahayu yang ada di samping Bima bisa mendengar suara Alara yang dingin dari telepon. Ia langsung mengambil alih. Alara, dengar, nak, kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya mencoba membantumu. Bima punya banyak utang, dan kami pikir ini adalah cara terbaik untuk membantu. Membantu? Potong Alara dengan suara yang menusuk. Membantu dengan menjual rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri? Membantu dengan memalsukan tanda tangan saya? Apa kalian pikir saya bodoh? Apa kalian pikir saya akan membiarkan ini begitu saja? Alara tidak menunggu jawaban. Ia menutup telepon dengan marah. Semua yang ia rasakan selama ini, semua firasat buruk, semua kegelisahan, kini memiliki sebuah jawaban yang jelas dan brutal. Hatinya hancur. Namun api amarah membakar setiap kepingannya. Ia menatap keluar jendela, ke arah kota yang tidak pernah tidur, dan sebuah tekad baru muncul di benaknya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menang. Malam itu, Alara mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia akan pulang, dan ia akan menghadapi mereka dengan bukti dan membersihkan rumahnya dari pengkhianat. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun lagi menghancurkannya. Malam itu, New York terasa dingin, namun suhu di kamar hotel mewah Alara terasa membeku. Ia berdiri di dekat jendela kaca besar, membiarkan cahaya kota yang gemerlap menerangi wajahnya yang kini basah oleh air mata. Air mata yang sempat ia tahan kini mengalir deras, bukan karena kesedihan yang menghancurkan, melainkan karena amarah yang membakar. Ia merasa hampa. Seolah-olah seluruh dunia yang ia bangun dengan cinta dan kerja keras kini hancur di depan matanya. Ia menatap keluar jendela, ke arah kota yang tidak pernah tidur, dan sebuah tekad baru muncul di benaknya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menang. Tekad itu mengeras, mengubah kesedihan menjadi kekuatan dan kemarahan menjadi strategi yang dingin dan terperinci. Dengan tangan gemetar, Alara mengambil ponselnya lagi. Bukan untuk menelepon Bima atau Tuan Wibowo, melainkan untuk mengubah tiket pesawatnya. Tanpa ragu, ia membatalkan semua jadwal bisnisnya yang sudah ia susun rapi, semua presentasi penting, semua pertemuan yang sudah ia rencanakan selama 2 bulan ke depan. Ia tidak peduli lagi dengan keuntungan perusahaan atau proyek-proyek besar. Satu-satunya yang ia pedulikan adalah kembali ke rumahnya. Kembali untuk menghadapi kenyataan. Ia membeli tiket penerbangan tercepat yang tersedia.
Sebuah penerbangan yang akan membawanya pulang dalam waktu kurang dari 24 jam. Setiap klik di layar ponselnya terasa seperti sebuah keputusan yang pasti. Sebuah pernyataan bahwa ia tidak akan tinggal diam. Alara tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya. Ia tidak ingin Bima atau mertuanya tahu. Ia ingin mengejutkan mereka. Menangkap mereka basah di tengah rencana jahat mereka. Ia membayangkan wajah mereka. Wajah yang selama ini penuh kepalsuan, kini berubah menjadi pucat pasi saat ia muncul di depan pintu. Namun, di balik tekadnya, ada rasa sakit yang begitu dalam. Ia tidak bisa mempercayai bahwa pria yang ia cintai, pria yang ia percaya sepenuhnya, dan ibunya sendiri bisa melakukan hal sekeji ini padanya. Setiap kenangan manis yang ia miliki bersama Bima kini terasa seperti ilusi, seperti sebuah film yang diputarkan di otaknya, namun dengan latar belakang yang gelap dan mengerikan. Penerbangan panjang terasa seperti mimpi buruk. Alara tidak bisa tidur. Ia terus-menerus memikirkan semua kenangan yang ia miliki di rumah itu. Rumah yang kini hampir direnggut darinya. Ia memikirkan semua momen bahagia yang ia habiskan di sana bersama Bima. Semua janji yang mereka buat di taman belakang. Semua impian yang mereka bangun di ruang kerja. Kini, semua kenangan itu terasa seperti racun. Menusuk hatinya dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia memutar kembali setiap percakapan. Setiap senyuman Bima, setiap kali ia harus menutupi utang-utang suaminya, dan semua itu kini memiliki makna baru yang pahit. Alara tidak lagi merasakan cinta, hanya kekosongan yang begitu besar. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, matahari sudah terbenam, digantikan oleh langit jingga yang kelabu. Alara merasa lelah secara fisik, namun adrenalin mengalir deras di dalam tubuhnya. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa pertempuran baru saja akan dimulai. Ia segera mengambil bagasi dan memesan taksi. Di dalam taksi, ia segera menghubungi pihak kepolisian. Dengan suara yang tegas dan dingin, ia melaporkan adanya pemalsuan dokumen dan upaya penipuan. Ia menjelaskan semuanya secara rinci, termasuk nama-nama yang terlibat, dan meminta agar pihak kepolisian bisa menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Alara kemudian meminta agar mereka datang ke rumahnya, siap untuk menyergap para penipu itu. Ia tidak ingin mengambil risiko. Ia ingin semuanya selesai dalam satu malam. Taksi melaju di jalanan Jakarta yang macet. Setiap detik terasa begitu lambat. Alara menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang familiar. Namun, kali ini, ia merasa asing. Ia merasa seperti seorang pejuang yang akan berperang. Seorang wanita yang akan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ia tidak lagi melihat rumahnya sebagai tempat yang nyaman dan penuh cinta, melainkan sebagai medan perang. Setiap tikungan, setiap lampu merah, setiap mobil yang melintas terasa seperti halangan yang menghalangi ia untuk mencapai tujuannya. Ketika taksi tiba di depan rumahnya, Alara meminta sopir untuk memarkir taksinya agak jauh. Ia melihat ke arah rumahnya. Dan ia melihat cahaya lampu yang menyala dari dalam. Ia melihat bayangan Bima dan ibunya di balik jendela. Mereka terlihat sedang merayakan sesuatu. Mungkin mereka sedang merayakan keberhasilan penjualan rumahnya. Alara melihat Bima dan ibunya sedang bersulang dengan segelas minuman. Tawa mereka terdengar sampai keluar. Tawa yang penuh dengan kepalsuan. Alara turun dari taksi. Di tangannya, ia memegang sebuah tas kecil yang berisi semua dokumen penting, termasuk salinan akta rumah yang asli dan laporan dari Tuan Wibowo. Ia berjalan perlahan ke arah rumahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Ia akan menghadapi mereka dengan bukti dan membersihkan rumahnya dari pengkhianat. Babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa ia adalah Alara, seorang wanita yang kuat, cerdas, dan tidak akan membiarkan siapapun lagi menghancurkannya. Alara berdiri di depan pintu rumahnya. Rumah yang dibangunnya dengan cinta dan kerja keras, yang kini terasa asing dan dipenuhi pengkhianatan. Adrenalin mengalir deras di tubuhnya, menutupi rasa lelah dari penerbangan panjang dan rasa sakit di hatinya. Dari balik pintu kaca, ia bisa melihat Bima dan ibunya, Bu Rahayu, duduk di ruang tamu. Mereka tampak merayakan sesuatu.
Di atas meja ada sebotol minuman bersoda dan beberapa camilan. Sisa-sisa dari perayaan yang kini terasa hambar. Tawa mereka terdengar sampai keluar. Sebuah tawa yang penuh dengan kepalsuan yang menusuk hati Alara. Mereka bersulang, mengangkat gelas mereka tinggi-tinggi. Mungkin mereka sedang merayakan keberhasilan, penjualan, rumahnya. Sebuah perayaan atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Pemandangan itu menguatkan tekad Alara. Ia tidak lagi ragu. Alara mengetuk pintu dengan perlahan. Namun ketukan itu terdengar seperti guntur yang memecah keheningan di telinganya. Tawa di dalam rumah seketika berhenti. Bima, yang duduk membelakangi pintu, menoleh dengan wajah yang masih dipenuhi senyum lebar. Namun, senyum itu langsung lenyap saat ia melihat siapa yang berdiri di sana. Wajahnya yang tadinya cerah berubah pucat pasi. Matanya membelalak kaget. Di sampingnya, Bu Rahayu juga menoleh. Mata ibu mertua Alara itu melebar. Gelas di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. Pecah berkeping-keping, mencerminkan kehancuran yang akan segera terjadi. Mereka terlihat seperti hantu yang baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Alara melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan suara klik yang tegas. Ia tidak tersenyum, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka berdua dengan mata yang dingin dan tajam. Tas kecil di tangannya terasa berat, berisi semua bukti yang ia butuhkan. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa kini hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang berirama lambat. Bima dan Bu Rahayu tidak bergerak. Mereka hanya bisa menatap Alara dengan ketakutan yang terpancar jelas di wajah mereka. "Alara, sayang kamu pulang?" Tanya Bima terbata-bata, mencoba menutupi kegugupannya dengan suara yang gemetar. Alara hanya memandangnya. Matanya tidak berkedip. Ia berjalan perlahan ke meja, mengambil selembar dokumen dari dalam tasnya. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan mereka. "Aku tahu semuanya," ucap Alara. Suaranya pelan namun menusuk. "Aku tahu kalian memalsukan tanda tanganku di surat jual beli. Aku tahu kalian sudah menerima uang muka." Bima dan Bu Rahayu langsung berdiri. "Tidak, Alara. Ini tidak benar. Itu hanya..." Bu Rahayu mencoba menyangkal, tetapi suaranya tidak memiliki keyakinan. Ia mencoba mencari alasan, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Alara memotongnya. "Tuan Wibowo, pengacaraku, sudah mengurus semuanya. Aku punya bukti forensik yang kuat. Aku juga sudah menelepon pihak kepolisian. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini." Pernyataan Alara tentang polisi membuat Bima dan Bu Rahayu panik. Mereka saling pandang dengan wajah yang penuh keputusasaan. Mereka tahu, rencana mereka sudah gagal. Impian mereka untuk mendapatkan uang dari penjualan rumah Alara kini hancur berkeping-keping, sama seperti gelas yang baru saja pecah. Wajah Bima yang tadinya pucat, kini dipenuhi dengan tetesan keringat dingin. Ia tidak lagi bisa bersembunyi. "Alara, tolong dengarkan aku," Bima memohon, mencoba meraih tangan Alara. Aku tidak bermaksud. Ini semua salah ibuku." Bu Rahayu langsung memotongnya. "Tidak, Alara. Ini semua salah Bima. Dia yang punya utang. Dia yang memaksaku untuk melakukan ini." Alara menyaksikan mereka berdua saling menyalahkan, dan ia hanya bisa merasa mual. Cinta dan kasih sayang yang ia rasakan untuk mereka kini lenyap, digantikan oleh rasa jijik yang dalam. "Sudah cukup," ucap Alara dengan suara yang dingin. "Waktunya sudah habis. Aku sudah tahu siapa kalian sebenarnya. Kalian adalah penipu, pengkhianat, dan aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja." Suara sirine polisi terdengar dari kejauhan, semakin dekat. Suara itu adalah sinyal bagi Alara bahwa pertempuran yang sebenarnya akan segera dimulai. Ia sudah siap. Ia berdiri tegak, memandang mereka berdua dengan mata yang penuh tekad. Dan ia tahu bahwa ia akan memenangkan pertempuran ini. Suara sirine polisi yang memekakan telinga semakin mendekat, memecah kesunyian malam yang tadinya hening. Cahaya lampu rotator yang berkedip-kedip menyorot dari balik jendela, memantulkan bayangan biru dan merah di ruang tamu, membuat ruangan itu tampak seperti panggung drama yang suram.
Bayangan itu menari-nari di wajah Bima dan Bu Rahayu, membuat mereka terlihat seperti boneka yang diguncang ketakutan. Mereka berdua terdiam, saling pandang dengan mata yang penuh kepanikan, seolah mencari jawaban dari mata masing-masing. Mereka tahu, ini adalah akhir dari permainan mereka. Rencana jahat yang mereka susun dengan matang kini hancur di tangan wanita yang mereka hianati. Alara berdiri tegak, memandang mereka berdua dengan mata yang dingin dan tanpa emosi. Ia merasa hampa, seolah-olah semua emosi yang ia miliki sudah terkuras habis. Cinta, benci, sedih, semuanya lenyap, digantikan oleh kekosongan yang membeku. Ia melihat suaminya, pria yang ia cintai, pria yang ia nikahi, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang penipu. Ia melihat ibu mertuanya, wanita yang ia hormati, kini berdiri di hadapannya sebagai seorang pengkhianat. Rasa sakit itu begitu dalam, namun amarah yang membara telah membakarnya hingga menjadi abu. Pintu rumah terbuka, dan dua orang polisi dengan seragam coklat masuk ke dalam, memenuhi ruangan dengan aura otoritas. Mereka memandang Alara, Bima, dan Bu Rahayu dengan wajah yang serius dan tidak terbantahkan. Kami mendapat laporan adanya penipuan dan pemalsuan dokumen. Apakah benar? Tanya salah satu polisi dengan suara yang tegas. Alara mengangguk, tanpa ragu. Ya, Pak. Saya Alara, pemilik sah rumah ini. Mereka berdua, suami dan ibu mertua saya, mencoba menjual rumah ini tanpa persetujuan saya. Mereka memalsukan tanda tangan saya dan sudah menerima uang muka dari calon pembeli. Bima dan Bu Rahayu langsung mencoba menyangkal, tetapi Alara memotongnya. Saya punya bukti yang tak terbantahkan, Pak. Pengacara saya sudah mengurus semuanya. Saya punya bukti forensik dan laporan dari notaris yang membuktikan bahwa tanda tangan saya dipalsukan. Polisi itu mengangguk, menatap Bima dan Bu Rahayu. Baik, Bu. Kami akan membawa mereka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mendengar kata-kata itu, Bima dan Bu Rahayu langsung berlutut di depan Alara, memohon ampun dengan air mata. Alara, tolong jangan lakukan ini. Rintih Bima. Air mata mengalir deras di wajahnya, membasahi lantai. Aku janji akan berubah. Aku akan bekerja keras. Aku akan mengembalikan semua uangnya. Ini semua karena aku punya utang. Sayang, aku mohon, beri aku kesempatan. Bu Rahayu juga ikut memohon. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf. Ibu hanya ingin membantu Bima. Ibu mohon, jangan penjarakan kami. Ibu tidak mau masuk penjara. Alara memandang mereka berdua dengan mata yang kosong. Ia tidak merasakan apa-apa lagi. Air mata Bima, permohonan Bu Rahayu, semuanya terasa seperti omong kosong. Ia sudah terlalu lelah untuk mempercayai mereka lagi. Ia mengingat semua kebohongan, semua utang, semua pengorbanan yang ia berikan, dan semua itu terasa sia-sia. Alara menatap mereka berdua, lalu menoleh ke arah polisi. Pak, saya punya dua pilihan untuk mereka. Ia kembali menatap Bima dan Bu Rahayu. Pilihan pertama, kalian keluar dari rumah ini sekarang juga. Saya akan mencabut laporan ini, tetapi kalian tidak akan pernah bisa kembali ke sini. Saya akan memulai proses cerai dan kalian akan hidup tanpa saya. Pilihan kedua, kalian ikut ke kantor polisi dan menghadapi konsekuensi hukum. Saya akan melanjutkan proses hukum ini dan kalian akan kehilangan segalanya, termasuk kebebasan kalian. Wajah Bima dan Bu Rahayu memucat. Pilihan itu jelas, namun juga menyakitkan. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Mereka sudah tidak punya uang, tidak punya teman, tidak punya siapapun yang bisa mereka andalkan. Mereka tahu, jika mereka memilih pilihan kedua, mereka akan kehilangan segalanya. Alara memandang mereka dengan tatapan dingin. Kalian punya waktu 5 menit. Pikirkan baik-baik. Setelah 5 menit, saya akan membuat keputusan. Mendengar kata-kata itu, Bima dan Bu Rahayu saling pandang, lalu memandang Alara dengan tatapan penuh penyesalan dan keputusasaan. Mereka tahu, Alara sudah tidak lagi mencintai mereka. Mereka tahu, mereka sudah menghancurkan segalanya. Dan kini,
Jam dinding berdetak, menghitung mundur waktu mereka. Detik-detik berlalu, dan suara detak jam dinding di ruang tamu terasa begitu nyaring, seolah menjadi hitungan mundur terakhir bagi Bima dan Bu Rahayu. Mereka masih berlutut di lantai yang dingin, saling pandang dengan tatapan kosong dan panik. Wajah Bima yang tadinya dipenuhi air mata kini terlihat beku oleh ketakutan. Ia menoleh ke arah ibunya, mencari jawaban, tetapi Bu Rahayu hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh keputusasaan, memohon. Semua rencana, semua harapan, semua kebohongan yang mereka ciptakan kini berbalik menghantui mereka. Alara tidak bergeming. Ia berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada. Matanya yang dingin menatap mereka berdua, tanpa sedikit pun belas kasihan. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga, melainkan sebagai penipu yang mencoba merampas hidupnya. Polisi yang berdiri di belakangnya juga diam, menunggu keputusan. Tolong, Alara, aku mohon. Bima mencoba merangkak maju, tetapi Alara melangkah mundur. Ia tidak ingin lagi disentuh oleh pria yang mengkhianatinya. Waktu kalian habis, ucap Alara dengan suara datar, tanpa emosi. Kalian punya dua pilihan. Pilih yang mana? Bu Rahayu yang tadinya diam kini histeris. Tidak, kita tidak bisa pergi. Kita tidak punya tempat tinggal. Alara, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini mertuamu. Teriaknya sambil menangis terseduh-seduh. Kamu seharusnya berpikir tentang itu sebelum memalsukan tanda tanganku. Bu, jawab Alara dengan dingin. Kamu punya 1 menit untuk mengemasi barang-barang kalian. Mendengar kata-kata itu, Bima langsung berdiri. Ayo, Bu, katanya sambil menarik ibunya. Wajahnya terlihat pasrah. Ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Bu Rahayu masih menangis dan memaki-maki, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Alara memandang polisi di sampingnya. Pak, tolong temani mereka mengemasi barang-barang. Pastikan mereka hanya mengambil barang-barang pribadi mereka. Dengan pengawalan polisi, Bima dan Bu Rahayu masuk ke kamar mereka. Alara tidak mengikuti. Ia hanya duduk di sofa, memandang sekeliling ruangan yang kini terasa begitu kosong. Beberapa menit kemudian, Bima dan Bu Rahayu keluar dari kamar, masing-masing membawa 1 tas kecil yang berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Wajah mereka terlihat pucat dan dipenuhi penyesalan. Mereka berbalik ke arah Alara, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Alara menghentikannya dengan mengangkat tangannya. Cukup, ucap Alara. Sekarang, keluar dari rumah ini. Bima dan Bu Rahayu tidak berani melawan. Dengan kepala tertunduk, mereka berjalan ke arah pintu. Bu Rahayu masih menangis histeris dan sesekali mengutuk, sementara Bima hanya bisa diam, memandang Alara dengan tatapan penuh penyesalan. Alara hanya melihat mereka pergi, tanpa berbalik. Setelah pintu tertutup, Alara mengunci pintu itu dengan kunci yang baru. Ia membuang semua barang peninggalan mereka, menata ulang rumahnya, dan memulai hidup baru. Malam itu, ia tidur dengan hati yang kosong, tetapi ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Malam itu, Jakarta terasa dingin dan kejam. Bima dan Bu Rahayu berjalan gontai di jalanan yang basah oleh hujan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah beban dosa mereka menarik mereka ke bawah. Mereka hanya memiliki 1 tas kecil yang berisi pakaian dan sisa uang seadanya, yang kini terasa tidak berharga. Alunan suara klakson mobil dan bisingnya kota Jakarta terasa seperti ejekan bagi mereka. Pengingat akan dunia yang pernah mereka miliki namun kini telah hilang. Bu Rahayu masih menangis histeris, menyumpahi Alara dan menyesali perbuatannya. Ini semua salah dia. Dia yang jahat. Dia yang kejam. Rintihnya berulang kali, menyalahkan orang lain untuk kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Bima hanya bisa diam, memandang ibunya dengan tatapan kosong. Ia tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan. Semua yang ia miliki sudah hilang, semua impian yang ia bangun sudah hancur, dan yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka mencoba mencari tempat untuk tidur, tetapi tidak ada tempat yang bisa mereka tuju. Mereka mencoba menelepon beberapa teman dan keluarga, tetapi tidak ada yang mengangkat telepon.
Beberapa dari mereka bahkan langsung menutup telepon setelah mendengar suara mereka. Mereka tahu, reputasi mereka sudah hancur. Tidak ada lagi yang mau berurusan dengan mereka, apalagi menampung mereka. Mereka hanyalah sepasang pengkhianat, dan dunia yang tadinya berpihak pada mereka kini berbalik membelakangi mereka. Malam itu, mereka tidur di bawah jembatan, beralaskan koran yang lembab. Dinginnya malah menusuk tulang mereka, dan mereka hanya bisa saling berpelukan untuk menghangatkan diri. Namun, kehangatan itu tidak bisa menutupi rasa dingin di hati mereka. Bau amis dari air got, suara tikus yang berdesing, dan angin malam yang menusuk terasa seperti hukuman yang harus mereka terima. Bima menatap langit yang gelap, memikirkan semua kesalahan yang telah ia perbuat. Ia memikirkan Alara, wanita yang ia cintai, wanita yang ia nikahi. Ia mengingat senyumnya, tawa manisnya, dan semua pengorbanan yang ia berikan. Ia menyadari betapa bodohnya ia, membiarkan ibunya dan utang-utangnya menghancurkan kehidupannya. Ia merasa seperti seorang pecundang yang telah kehilangan segalanya. Bu Rahayu masih menangis, menyumpahi takdirnya. Ini semua salah Alara. Dia jahat. Dia kejam. Kita tidak pantas mendapatkan ini, rintihnya. Bima hanya diam. Ia tahu itu bukan salah Alara. Itu semua adalah kesalahan mereka. Keserakahan mereka, kebohongan mereka, dan pengkhianatan mereka. Beberapa hari berlalu, dan hidup mereka semakin sulit. Mereka harus mengemis untuk makan, tidur di jalanan, dan hidup dalam ketakutan. Mereka merasakan pahitnya hidup sebagai tunawisma. Tidak ada lagi makanan enak atau rumah mewah. Mereka menyesali perbuatan mereka, tetapi sudah terlambat. Suatu malam, saat mereka sedang tidur di bawah jembatan, Bima melihat sepasang suami istri lewat. Pasangan itu terlihat bahagia, saling bergandengan tangan, dan tertawa riang. Pasangan itu mengingatkannya pada Alara dan dirinya sendiri, saat mereka masih bahagia. Air mata Bima mengalir deras, dan ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia sudah kehilangan segalanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Hidup Alara telah berubah drastis, tidak lagi dipenuhi oleh tawa palsu atau drama yang dibuat-buat. Ia mengajukan gugatan cerai dan, dengan bantuan pengacara andalannya, Tuan Wibowo, prosesnya berjalan dengan lancar dan cepat. Tanpa Bima yang hadir, dan dengan semua bukti pengkhianatan yang jelas, Alara berhasil memenangkan gugatan cerai dan hak penuh atas kepemilikan rumah. Setelah semua masalah hukum selesai, Alara mengalihkan fokusnya untuk menata kembali hidupnya. Ia membuang semua barang peninggalan Bima dan Bu Rahayu. Setiap benda, setiap foto, setiap kenangan, semua ia singkirkan. Ia mengecat ulang dinding, mengganti furnitur, dan merenovasi rumahnya agar terlihat benar-benar baru. Setiap goresan cat dan setiap perabotan baru adalah simbol dari babak baru yang ia mulai. Alara kembali ke New York, tetapi kali ini, ia pergi untuk alasan yang berbeda. Ia tidak lagi pergi untuk melarikan diri dari masalah, melainkan untuk memulai proyek baru yang lebih besar dan lebih ambisius. Ia tidak lagi terbebani oleh utang-utang Bima atau drama keluarga. Ia bekerja dengan lebih semangat, dengan tujuan yang lebih jelas. Ia berinvestasi pada dirinya sendiri, pada perusahaan, dan pada masa depannya. Setelah kembali dari New York, ia memutuskan untuk mencari tahu bagaimana nasib Bima dan Bu Rahayu. Ia menemukan mereka masih hidup di jalanan, tetapi mereka tidak lagi bersama. Bima bekerja sebagai kuli bangunan, mencoba mengumpulkan uang untuk membayar utangnya. Ia terlihat kurus dan lelah. Sementara itu, Bu Rahayu bekerja sebagai pemulung, hidup dalam kesendirian dan penderitaan. Alara merasakan sedikit rasa kasihan, tetapi ia tahu bahwa mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Suatu malam, Alara duduk di teras rumahnya, memandang ke arah bintang-bintang. Ia merasa damai. Ia tidak lagi merasa kosong atau sedih. Ia merasa kuat, mandiri, dan bahagia. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak lagi perlu menyembunyikan masalah atau membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya. Alara kini adalah Alara yang baru, seorang wanita yang kuat,
cerdas, dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menghancurkannya. Ia tahu bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari uang atau pernikahan, melainkan dari dirinya sendiri.